Baik hadirin yang berbahagia, yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas Perum LKBN Antara Bapak Widodo Muktio, yang kami hormati anggota Dewan Pengawas Perum LKBN Antara Ibu Widyarsi Agustina, yang kami hormati anggota Dewan Pengawas Perum LKBN Antara Bapak Mayong Siro Laksono, yang kami hormati anggota Dewan Pengawas Perum LKBN Antara Bapak Monang Sinaga, yang kami hormati Direktur Utama Perum LKBN Antara Bapak Mediatama Sirodiningrat, yang kami hormati Direktur Keuangan MSDM dan Umum Perum LKBN Antara Ibu Nina Kurniadewi, dan yang kami hormati Direktur Komersil dan Pengembangan Bisnis Perum LKBN Antara Bapak Hempi N. Prayudi, serta yang kami hormati pula Direktur Pemberitaan Perum LKBN Antara Bapak Ahmad Munir. Lalu yang kami hormati dan juga kami banggakan seluruh insan Antara yang lebih khusus, Sri Kandi Tangguh kebanggaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara peringatan Hari Kartini tahun 2021 Perum LKBN Antara yang bertema Perempuan Berkarya Membawa Aspirasi. Dan sesuai dengan temanya, acara hari ini secara khusus didedikasikan merayakan semangat Kartini yang diwujudkan melalui peran insan perempuan Antara dalam memajukan bangsa Indonesia. Akan ada apa sajakah kira-kira hari ini? Serangkaian acara spesial telah kami siapkan untuk kita ikuti bersama selama lebih kurang 2 jam ke depan. Akan ada pembukaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, Ibu Igusti Ayu Bintang Darmafatwi Puspayoga. Ada juga sambutan dari Direksi Perum LKBN Antara. Lalu ada juga penyerahan bantuan untuk komunitas jurnalis cilik. Akan ada talk show yang secara khusus dipandu tokoh inspiratif nasional seperti staf khusus milenial Presiden Billy Mambrarsar dengan co-host seniman Endah Laras dan juga panelis Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Akan ada juga sesi Menteri Bertanya oleh Menko UKM RI Bapak Teten Mas Duki dan public figure yang juga bertanya oleh panelis Di Lestari. Dan yang tak kalah spesial pemirsa, akan ada pembacaan surat Kartini oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ibu Angela Tanu Sudibyo. Jadi pastikan Anda tetap mengikuti acara ini hingga selesai nanti. Baiklah, langsung saja kita acara yang pertama pemirsa, yaitu prolog yang akan disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga. Kami persilakan. Jurnalis memiliki kekuatan untuk menyuarakan isi hati masyarakat, termasuk kelompok rentan, khususnya suara harapan dan cita-cita perempuan dan anak yang belum terdengar. Melalui hasil karya yang telah mereka tuliskan, banyak kisah dan informasi yang kemudian berdampak dan memberikan pengaruh nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Turut mewakili hak-hak dan suara perempuan, partisipasi jurnalis perempuan di media Indonesia telah menyeimbangkan dan memberi warna demokrasi di tanah air. Tidak jarang nama-nama mereka dikenal dan sangat diperhitungkan dalam dunia jurnalistik yang mampu membuktikan bahwa perempuan mampu untuk melewati beragam kesulitan dan risiko yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan semangat Kartini yang mengejar kebebasan meraih mimpi, kalianlah para jurnalis perempuan media massa, khususnya jurnalis perempuan Antara, yang menjadi wujud nyata dedikasi jurnalis perempuan dalam menghasilkan karya yang tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, melainkan juga keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Selamat memperingati Hari Kartini, tetap semangat dan jadilah inspirasi
bagi perempuan-perempuan lainnya untuk saling mendukung dan memotivasi demi mewujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Baik, Insan Antara dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Nina Kurniadewi selaku Direktur Keuangan MSDM dan Umum Perum LKBN Antara. Kami persilakan. Bagaimana mungkin saya memenangkannya kalau saya tidak berjuang? Bagaimana saya akan mendapatkannya kalau saya tidak mencari? Tanpa perjuangan tidak akan ada kemenangan. Saya tidak gentar menghadapi keberatan dan kesusahan. Saya merasa cukup kuat untuk mengatasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Antara yang sangat saya cintai dan seluruh pemirsa YouTube Antara TV yang budiman. Semangat pagi. Hari yang sangat cerah, kami bersama Anda saat ini, bersama keluarga besar Antara. Hari ini adalah puncak acara peringatan Hari Kartini di Perum LKBN Antara. Kami mempersembahkan serangkaian acara yang tentu saja sudah diawali sejak peringatan Hari Kartini 21 April melalui webinar di Biro Antara di Kepri, kemudian acara podcast oleh 4 pewarta jelita Antara yang sudah tayang sebelum hari ini, dan hari ini adalah hari puncak di mana tujuan kami adalah memberikan inspirasi kepada Anda semua, pemirsa yang budiman, karya jurnalis dari pewarta perempuan. Penggalan puisi yang sudah saya bacakan tadi sebenarnya adalah tulisan surat Kartini yang disampaikan kepada sahabatnya puluhan tahun yang lalu, seabad lebih yang lalu. Kartinilah kemudian yang mendengungkan untuk pertama kali di Indonesia tentang perlunya kesempatan yang diberikan kepada perempuan untuk bisa sejajar dengan mitranya, yaitu kaum pria. Dunia bertransformasi, Indonesia pun kemudian terus mengalami kemajuan. Hingga saat ini, perempuan Indonesia telah memiliki kesempatan yang sangat bagus, kesempatan yang sama persis dengan para pria atau laki-laki untuk bisa berkarya. Satu industri yang cukup menantang, dulunya adalah industri yang cukup dikenal dengan industri maskulin, yaitu media. Yang isinya adalah para profesional wartawan atau pewarta, dulu masih diidentikan dengan macho. Banyak diisi oleh para pria yang harus berlari-lari mengejar berita. Namun berkembangnya kesempatan, perempuan pun bisa dan bahkan mungkin memberikan warna lebih indah dari sisi jurnalistik. Hari ini pemirsa yang budiman, kita akan mendengarkan talk show dari 3 perempuan terbaik Antara, yaitu para pewarta di bidangnya masing-masing. Pewarta tulis atau teks, pewarta foto, dan juga pewarta TV. Mereka akan bercerita, tetapi mungkin agak unik, karena gaya mereka bercerita nanti biasanya mereka bertanya, saat ini mereka akan ditanya di momen acara hari ini. Sehingga selamat untuk 3 Sri Kandi Kartini Antara, Mbak Tia, Mbak Puspa, dan juga Mbak Grace atau Gracia. Kami bangga padamu, sampaikan pesanmu sebagai perempuan yang maju, perempuan yang siap bermitra, melengkapi indahnya dunia ini, melengkapi industri media bagi kita semua. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka acara puncak pada hari ini kami nyatakan dibuka.
bangga kami manajemen Perum LKBN Antara untuk semua yang terlibat dalam acara ini, serangkaian acara yang sangat indah, khususnya adalah pesan khusus atau pesan spesial bagi para perempuan yang sangat saya sayangi. Saat ini kebetulan diwakili oleh 3 pewarta, tetapi cinta kami dari manajemen adalah untuk seluruh perempuan pekerja di Perum LKBN Antara. Jumlah kita sudah mirip dengan industri. 30% insan Antara adalah perempuan. Mari kita lebih maju, keluarkan semua potensi dan membangun Antara serta Indonesia lebih baik. Salam pemberitaan Antara, satu jiwa, satu Antara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih sekali untuk Bu Nina yang telah memberikan sambutan. Dan mohon izin Bu Nina, jangan kemana-mana lebih dulu, karena sesi berikutnya adalah penyerahan bantuan untuk komunitas jurnalis cilik. Kami persilakan kembali Bu Nina ke tempat dan kami panggil ke depan dari perwakilan komunitas jurnalis cilik. Kami persilakan. Baik, dilanjutkan dengan sesi foto bersama, kami persilakan. Baik, inilah dia penyerahan yang sudah dilakukan sesi foto bersama ini. Kami persilakan untuk kembali ke tempat, Bu Dina, dan juga perwakilan dari komunitas jurnalis cilik. Komunitas jurnalis cilik mendapatkan souvenir, dan yang tadi juga sudah terlihat ada sebuah kamera persembahan khusus dari Perum LKBN Antara. Baik, pemirsa Antara TV dimanapun Anda berada, sekarang kita sudah sampai di sesi talk show yang kita tunggu-tunggu. Sebagai pemandu, seperti yang tadi sudah saya announce, adalah staf khusus milenial Presiden Republik Indonesia, Billy Mambrarsar, dengan co-host seniman Endah Laras dan juga panelis Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Akan terdiri dari 3 segmen. Yang pertama akan hadir Tia Mutiasari, pewarta tulis, redaktur senior Kantor Berita Antara. Segmen kedua nanti ada Puspa Perwitasari, dia adalah pewarta foto, editor foto Kantor Berita Antara. Dan di segmen ketiga ada pewarta televisi Antara, Ria Gracia Carolina. Pemirsa, yang menjadi akan sangat menarik adalah jika biasanya host, co-host, dan juga panelis yang ditanya, justru saat ini sebaliknya. Mereka lah yang akan melakukan wawancara. Plus dengan para narasumber yang biasanya jadi subjeknya yang memburu berita. Nah, bagaimana keseruannya? Kita lihat langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, khas dari tanah Sunda kalau saya. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ridwan Kamil, sehari-hari Gubernur Jawa Barat, tapi kali ini akan mengantarkan sebuah acara istimewa, di mana sekarang saya sedang berada di Galeri Foto Jurnalistik Antara. Seperti kita tahu, Antara adalah kantor berita Indonesia yang dulu didirikan oleh Adam Malik, Wakil Presiden Indonesia pada zamannya, dan hadir memberitakan, mewartakan hal-hal yang istimewa, peristiwa-peristiwa sejarah dalam lini masa Indonesia dari dulu sampai sekarang. Nah, kenapa Antara ini istimewa dan mengadakan acara di hari ini? Karena kebetulan kita sedang ada pada momen peringatan Hari Kartini. Nah, Hari Kartini dan Antara akan mengundang narasumber-narasumber perempuan luar biasa. Tapi saya ingin menggambar dulu ya, kebetulan acara ini gabungan antara Antara dan Hari Kartini. Jadi saya akan menggambar logo seperti di sini. Nanti kamera lihat, mudah-mudahan mirip ya. Dalam hitungan hanya kurang dari 1 menit. Nah,
Kemudian ada siluet Kartini, mudah-mudahan masih mirip. Ada lentik bulu matanya dan ada tulisan Kartini. Di sininya ada tulisan Antara. Tips buat para lelaki kalau mau mencintai, nyatain ke perempuan, gunakan skill-skill tambahan selain lisan, yaitu sketsa. Kalau sketsa, dulu saya nyatainnya pakai beginian, makanya diterima oleh Bu Cinta. Nah, acara ini tentu semangatnya adalah semangat inspirasi dari Raden Ajeng Kartini. Kalau kita bertanya siapakah Bapak bangsa Indonesia, maka Bung Karno pasti nomor satu. Kalau ditanya siapa Ibu bangsa Indonesia, tentu R.A. Kartini selalu menjadi top of mind atau nomor satu, karena pada zaman kolonial, pada saat kita dijajah, ada sosok istimewa dari tanah Jawa, Raden Ajeng Kartini, yang menyuarakan semangat keadilan, menyuarakan semangat kesetaraan kaum perempuan di Hindia Belanda atau Indonesia di saat ini. Nah, itulah yang akhirnya melahirkan inspirasi-inspirasi bahwa ternyata perempuan itu harus setara, ya. Raden Ajeng Kartini juga melahirkan inspirasi lahirnya media-media perempuan, ya. Ada Genta Istri di Jawa Barat oleh Ibu Emma Puradireja, itu contoh, ya, bagaimana suara perempuan itu harus disuarakan dan bentuknya adalah media seperti Antara ini. Dan kita lihat inspirasi Raden Ajeng Kartini melahirkan pahlawan-pahlawan perempuan di masanya dari Aceh sampai Papua, Minahasa, Tanah Sunda, dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini kalau tanya, Kang Emil, siapakah sosok Kartini terdekat? Tentulah saya jawab istri saya. Kenapa? Selain selalu menyayangi suaminya, ngurusin anak-anaknya, juga sibuk mengurusi masyarakat. Ketua PKK, Ketua Dekranasda, Ketua Forum PAUD, Bunda PAUD, ada Bunda Pasar untuk mencintai pasar, ada Ketua Forum Ikan supaya mencintai protein ikan, ada Ketua Jabar Bergerak yang ngurusi kemanusiaan, Ketua Pramuka Jawa Barat juga, jadi sibuk pisan. Tapi ternyata bisa, jadi perempuan itu kalau diberi ekosistem yang memadai, ternyata bisa menjadi sosok-sosok individu yang luar biasa. Itu kebanggaan saya buat istri saya, yang menurut saya sosok Kartini hari ini. Dan kita tahu acara-acara seperti ini harus kita dukung, salah satunya oleh Antara, sebuah BUMN, pemberitaan yang luar biasa. Kebetulan Pak Menterinya, Pak Erick Thohir, itu menyemangati sebuah semangat kesetaraan gender, yaitu melakukan pembinaan strategi agar para pemimpin-pemimpin di BUMN tidak hanya lelaki, tapi juga perempuan atau BUMN leader dari perempuan. Nah, para pimpinan-pimpinan, direksi-direksi itu berhimpun dalam satu wadah yang namanya Serikandi BUMN. Doa dari saya, mudah-mudahan suatu hari keterwakilannya itu 50-50 gitu ya, 50%. Karena sekarang saya amati, keterwakilan perempuan di politik juga belum 30%, padahal itu syarat dasar. Kenapa 30%? Karena menurut teorinya, kalau perempuan sudah bisa hadir menyuarakan minimal 30%, maka perubahan itu akan hadir dalam konteks kemasyarakatan. Nah, kita ini masih boro-boro 30%. Masih banyak masalah dari kekerasan rumah tangga, masih ada masalah dari perdagangan orang yang rata-rata perempuan dan anak. Jadi, menurut saya masih relevan perjuangan Raden Ajeng Kartini dengan situasi hari ini. Nah, keseharian dinamika Republik ini akan direkam oleh 3 sosok pewarta istimewa yang kebetulan perempuan, 3-tiganya bekerja di Antara. Yang pertama tentunya kita akan menghadirkan Ibu Tia Mutiasari. Beliau adalah pewarta tulis yang menuliskan berita-berita
dan yang paling istimewa itu pernah jadi Kepala Biro Antara di New York ya. Saya pernah tinggal di New York dulu, kebetulan Kepala Bironya Pak Ahmad Kusaini saya masih ingat, beliau melatih saya bagaimana menulis. Nah ternyata Teh Tia Mutiasari sempat menjadi Kepala Biro Antara, itu tokoh pertama yang akan diwawancara. Beliau juga adalah wartawan istana zaman Pak SBY juga. Yang kedua, sosok istimewa kita adalah Mbak Puspa Perwitasari. Beliau adalah pewarta foto ya di era Jokowi, dan foto Mbak Puspa ini yang paling istimewa itu waktu Pak Jokowi motor-motoran kalau nggak salah di Jawa Barat ya di Jawa Barat, tiba-tiba ada lelaki telanjang dada, mungkin saking rindunya ke presiden, berlari, nanti mungkin ditampilkan oleh tim, menuju Pak Jokowi, dijepret oleh Mbak Puspa, dan akhirnya fotonya jadi viral dan jadi ikon. Betapa pemimpin dan rakyatnya itu betul-betul saling merindukan lah, kira-kira begitu. Karena hanya dengan foto kita bisa menangkap esensi dari sebuah peristiwa. Nah, Mbak Puspa ini juga pernah dikirim ke Iran, ya, menuliskan jurnalistik foto. Saya kira ini sosok luar biasa. Yang ketiganya adalah Mbak Ria Gracia Carolina, Mbak Grace, itu pewarta TV. Kalau tadi pewarta tulis, pewarta foto, Mbak Ria ini adalah pewarta TV atau redaksi video. Pernah mewawancarai banyak orang dari Sekjen PBB, Ban Ki-moon, ada David Beckham, favorit para perempuan, juga pernah diwawancara. Berarti Mbak Ria ini sangat beruntung, dan lain-lain. Nah, formatnya nanti ada 1, 2, 3, dan yang menarik, mereka nggak boleh bertanya. Jadi ini istimewa. Biasanya wartawan kan hidupnya bertanya. Sekarang diem, nggak boleh bertanya. Yang bertanya nanti orang-orang, tokoh-tokoh, antara lain yang siap bertanya kepada 3 serikandi kita adalah 1 Pak Teten Mas Duki sebagai Menteri Koperasi dan UKM, kemudian ada Mbak Dewi Lestari, penulis favorit saya, Aroma Karsa, ya, dan lain-lain, juga akan bertanya, berinteraksi. Kita ini pasti akan terinspirasi oleh pertanyaan-pertanyaannya itu. Dan untuk memudahkan, nanti yang akan memoderatori, memandu acara adalah Bang Billy Mambrasar, staf khusus Presiden Jokowi, staf khusus milenial. Jadi nanti isu-isu milenial, isu-isu hari ini pasti akan mengalir dengan lancar. Nah, pemirsa, kita saksikan acara istimewa ini dalam rangka Hari Kartini bersama Antara, interaksi, dan pulangnya pasti ada oleh-oleh cerita-cerita inspiratif dari kaum perempuan hebat, pewarta-pewarta Antara yang luar biasa. Tetap semangat membangun Indonesia dengan kesetaraan, dengan keadilan, agar mimpi RA Kartini bisa kita wujudkan di zaman hari ini. Terima kasih, hatur nuhun, selamat menyaksikan acara istimewa ini. Sampurasun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Emil. Wah, saya merasa tersanjung sekali diperkenalkan langsung oleh Kang Emil nih, tokoh inspirasi saya, Ridwan Kamil, langsung dipanggil ke panggung. Saya ingin mengucapkan selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh hadirin yang hadir dan para pemirsa di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke di acara talk show yang sangat-sangat inspiratif hari ini. Perempuan berkarya, yang perempuan yang memberikan aspirasi dan inspirasi untuk semua orang. Saya ingin memperkenalkan diri saya, nama saya Billy Mambrasar, dan saya akan menjadi moderator untuk talk show yang dihadiri oleh 3 perempuan hebat hari ini. Tapi tentunya nggak akan rame nih kalau saya nggak didampingin oleh juga seorang perempuan yang hebat, perempuan yang cantik, perempuan yang menginspirasi. Nah, ini kita main tebak-tebak nih, siapakah dia? Dia tadi kata kuncinya cantik, sangat menginspirasi, terkenal. Siapa yang nggak tahu nih? Yuni Sara. Saya panggil Yuni Sara, boleh maju ke depan? Tepuk tangan dulu dong ya. Kamu itu masa Yuni Sara? Yuni Sara tuh kan kecil, imut kayak gitu loh. Aku bukan Yuni Sara, tapi Yuni Sara isi 2. Oh, Yuni Sara ini. Ya cantiknya sama-sama lah, sama-sama orang Jawanya. Iya dong. Tapi perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia. Semua menginspirasi dan cantik jelita. Cantik jelita tentunya. Berbahagia ya. Perempuan Indonesia. Terima kasih. Ya silakan Mbak Endang, boleh diambil tempatnya. Tadi kok
kok dipanggil sama Kang Emil? Iya, saya dipanggil Kang Emil. Ya, Ridwan Kang Kamil. Aku mau kasih sesuatu. Oh iya, katanya ada sesuatu buat Kang Iya, Emil. udah lama nggak ketemu. Saya ketemu mungkin 5 tahun yang lalu, itu pun di Perancis. Oh iya, luar biasa. Iya. Ngapain Mbak di Prancis, Mbak? Di Perancis ada menghadiri sesuatu pertunjukan besar di sana. Oke, silakan, ada sesuatu buat Kang Emil. Coba, sesuatu untuk Kang Emil. Mangga Kang Ridwan Kamil, selamat datang saya ucapkan. Bapak Gubernur Jawa Barat, orangnya ganteng, jujur dan merakyat. Luar biasa. Baru dibikin tadi lagi lagunya. Langsung Kalau jadi. ketemu Mas Emil, Ridwan Kamil, langsung inspirasi datang. Mantap, itulah perempuan aspirasi tadi ya. Nah, Inspiratif tadi ya. Iya, Mas Billy. Iya. Saya duduk. Silahkan duduk ya. Boleh di atas, boleh di bawah. Oh ya enggak, ini udah Oh, iya. disediakan. Oke. Oke, sebelum kita mulai talk show kita akan melihat satu video yang telah disiapkan yang akan menjadi sumber ide, sumber inspirasi dan mencerahkan talk show kita hari ini. Kita saksikan bersama video karya jurnalis berikut ini. Menjadi wartawan adalah profesi yang menyenangkan karena kita bisa mendengar berbagai perspektif dari banyak orang tentang banyak aspek kehidupan. Dan Hari Kartini ini merupakan pengingat bahwa perempuan bisa berkontribusi di bidang apapun sesuai dengan yang dia inginkan dan dia mampu. Langsung saya panggil pembicara atau narasumber pertama yang akan menginspirasi kita dengan kisah-kisah hebatnya. Kita panggil bersama Mbak Tia Mutiasari. Silakan Mbak Tia Mutiasari. Selamat datang, selamat datang, selamat datang Mbak Mutiarasari. Selamat datang, selamat datang, selamat datang di Perempuan Antara. Itu jogetnya juga tadi mendadak gitu ya? Ada koreografinya sih tadi diajarin. Oh, udah belajar sama beliau tadi ya? Bisa aja. Latihannya berapa lama nih sebelum talk show hari ini? 6 bulan itu karena Oh, 6 bulan katanya. susah untuk jadi. Oke, Mbak, tadi videonya tuh keren banget ya. Siapa Videonya? sih yang nggak pengen punya karir sepanjang itu? Dan juga pernah juga jadi kepala biro ya. Ya, dan ada di New York, kota yang gitu kan, kota yang semua Tidak siapa sih nggak pengen. Aku juga pengen ke sana gitu. Sayangnya aku nggak punya bakat seperti Mbak gitu kan. Nah, boleh cerita nggak pengalamannya tuh waktu menjadi wartawan di New York? Apa sih tantangannya? Apa yang dialami? Apa yang dirasakan? Gini, sebelumnya saya justru ingin mengapresiasi tempat saya bekerja, kantor Berita Antara, karena memberi kesempatan kepada perempuan lah seperti saya untuk menjadi perwakilan Antara, salah satunya di luar negeri gitu. Ya mungkin nggak semua lingkungan kerja memberi kesempatan seperti itu, tapi ini salah satu bukti bahwa Antara itu memberi kesempatan yang sama kepada perempuan dan pria, perempuan dan pria dan laki-laki untuk berkontribusi di bidang yang dia pilih atau dia mampu. Nah, saya waktu ke penugasan ke New York itu, ngomong-ngomong kok aus ya? Iya. Ini kan lagi bulan puasa ceritanya. Iya, atau mungkin juga karena gugup kali ya saya ya. Iya. Biasanya saya wawancara
narasumber. Oh iya. Tadi. Saya juga biasanya diwawancara jadi agak-agak grogi juga. Oh gitu ya, biasanya diwawancara ya. Mudah-mudahan narasumber yang lihat mungkin nggak bilang syukurin lu sekarang ada di tempat gue. Gitu. Iya. Tapi anyway, jadi ketika saya ditugaskan ke New York itu, waktu itu Indonesia baru saja tahun 2006 itu Indonesia baru terpilih sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Ketika itu Duta Besar Indonesia untuk PBB itu zamannya Pak Reslan Esyar Jeni, dan Indonesia bertugas sebagai anggota Dewan Keamanan dari tahun 2007 sampai 2008. Selain itu, jadi saya maksudnya meliput tentunya kegiatan di markas besar PBB, terutama terkait dengan keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan. Tapi selain itu juga tanggung jawab saya meliput aspek-aspek yang berkaitan dengan warga negara Indonesia di sana, kemudian hubungan bilateral Indonesia-Amerika. Nah, untuk mendapatkan hasil liputan, tentunya saya liputannya di markas besar PBB di New York. Ya, kemudian untuk urusan bilateral, kadang karena saya base-nya di New York bukan di Washington DC, jadi saya kalau perlu ada minta komentar dari pemerintah Amerika, itu biasanya telepon State Department, minta pernyataan dari jubir, misalnya mengenai apapun, misalnya ada pernyataan dari pejabat Indonesia tentang kemungkinan kerjasama di bidang militer atau ekonomi dan segala macam. Dan yang tadi juga soal keberadaan warga negara Indonesia di sana. Wow, iya. Jadi itu cakupan tugas saya sama di sana. Perlakuan di sana sistemnya terhadap wartawan perempuan itu apa? Ada spesial kah atau sama saja kah? Dan berapa banyak wartawan perempuan yang berada atau bekerja di situ? Waduh, kalau perlakuan wartawan berbeda atau tidak di sana tentu tidak berbeda ya. Tidak ya? Karena itu negaranya sendiri sudah menerapkan prinsip bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mendapatkan informasi untuk publik itu sangat dihargai. Jadi tidak ada perbedaan bagi perempuan, di Tapi di sana. takut nggak sih pas bikin liputan gitu atau pas wawancara gitu? Ada Takut. perasaan takut mungkin, ada perasaan minder mungkin? Takut sebagai perempuan enggak ya, Enggak tapi ya? mungkin masalahnya enggak. Saya baru sadar ini setelah saya ada penempatan di New York justru. Sebelumnya selama di sini saya nggak merasa ada masalah. Tapi di sana ternyata saya ada perasaan bahwa wow, ternyata ini agak bermasalah ya soal tinggi badan. Jadi di sana kan pada tinggi-tinggi ya wartawan-wartawannya ya. Iya. Nah, yang jadi masalah itu ketika harus wawancara dengan sistem doorstop ya, udah pernah Iya. kerubungin gitu kan, kerubungin. Iya. Nah, kalau di sini saya tuh survive di Indonesia ya. Dulu saya liputan di Kementerian Luar Negeri dan di Istana juga sempat. Jadi sering ada doorstop ya. Jadi kalau begitu ada kesempatan wawancara itu saya langsung lari paling depan. Atau kalaupun terlambat, misalnya saya masih bisa keliling-keliling cari ini posisi yang memungkinkan. Nggak bawa bangku sendiri gitu nggak sih? Bawa bangku dengklik apa itu kan? Nggak ya? Jojo dog orang sudah bilang. The dog of Jojo ya. Iya. Ya ribet aja kali ya. Iya. Nah kalau di sana itu gimana ya? Untuk mencari posisi itu aja sudah sulit ya. Kalau di sini kan mencari posisi setidaknya itu narasumber itu masih kelihatan kepalanya ya. Kalau di sana saya udah kehalangin, kalau udah telat gitu, kehalang kepala gitu, jadi saya nggak tahu narasumber ini mana. Jadi ya begitu akhirnya. Jadi untungnya isu-isu yang itu biasanya kejadian itu ketika saya meliput di markas besar PBB ya. Misalnya setelah ada sidang Dewan Keamanan atau sidang majelis umum. Tapi untungnya biasanya isu-isu yang sedang dibicarakan oleh narasumber dan ditanyakan oleh para wartawan di sana itu lebih multilateral gitu ya sifatnya. Jadi saya atau teman-teman di Jakarta kalau ingin memfollow up berita atau apa, mereka tinggal ngecek dari kantor-kantor berita
asing yang kita juga punya kerjasama, jadi kita bisa mengambil. Bisa referensi ke situ ya. Betul, dari situ. Jadi ya. Pernah ke negara mana aja sih Mbak selain New York? Selain New York, saya pernah ke yang Asia tentu ya, yang dekat Asia Tenggara, Singapura, Malaysia, Thailand, Laos. Itu biasanya untuk dalam rangka meliput KTT ASEAN ya, atau dan rangkaian KTT-nya. Kemudian juga pernah ke Australia, ke Eropa itu pernah kemana ya? Finlandia, Norwegia, terus juga pernah ke Kuba. Itu biasanya karena ikut rombongan untuk meliput perjalanan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dulu ada 3 rangkaian negara itu, Finlandia, Norwegia, dan Kuba. Selain yang 2 itu bilateral, Finlandia dan Norwegia, yang Kuba itu untuk menghadiri KTT non-blok saat itu. Yang paling seru di negara mana yang pernah dikunjungin? Oh, yang paling seru ya tentu New York ya. New York ya, Amerika ya. Iya seru. betul, di Amerika, karena saya punya kesempatan tinggal lebih lama di sana, merasakan denyut nadi kota itu sendiri, bagaimana orang-orang tuh semua kayaknya in a rush gitu ya, bergegas gitu ya. Jadi kayak sibuk banget ya, banget. hype banget. Tapi pada saat yang sama banyak hal menarik yang saya tidak tahu sebelumnya, bahwa misalnya Anda tidak perlu bisa berbahasa Inggris untuk berada di New York ternyata. Iya, itu saya lihat di udah pernah ke New York belum ya? Jadi di sana ada Chinatown. Chinatown itu sangat hidup ya, sangat sibuk. Semua restoran, tempat usaha ada di situ, dan bannernya itu semua dalam bahasa Cina gitu ya, dalam tulisan Cina gitu. Walaupun ada tulisan Latinnya. Jadi everything ada di semuanya tuh ada di New York ya. Dan mereka tidak berbicara bahasa Inggris sama sekali. Nah, kalau boleh tahu nih, itu kan kondisinya apakah banyak nih, aduh aku juga pengen nih kayak Mbak Tia kayak gitu, mungkin yang lagi dengar atau lagi nonton hari ini. Tapi aduh nanti suamiku mendukung nggak sih, ataukah pacarku mendukung nggak sih, kayak itu rempong nggak sih, kayak gitu. Boleh nggak dibagi ceritanya tuh, pengalamannya? Kalau saya dulu kebetulan karena belum menikah ya, jadi mungkin tidak ada beban lah ya, pergi aja gitu. Tapi saya bisa mengerti kalau misalnya ada yang memang punya pasangan, atau mungkin selain juga suami atau istri, atau bahkan mungkin orang tua yang agak berat untuk agak jauh terpisah gitu ya. Menurut saya itu kembali lagi ke pertanyaan ke diri sendiri, apa yang sebenarnya kita inginkan kalau kita menerima tugas yang dengan menjanjikan pengalaman yang banyak, atau mau di zona aman aja gitu. Jadi kalau ya seperti itu mungkin. Mantap. Pilihannya kembali ke diri sendiri. Mantap. Pertanyaan terakhir nih, kenapa sih pengen jadi wartawan? Apa yang ingin dicapai dan kenapa harus di Antara? Kenapa jadi ingin jadi wartawan? Sebetulnya tidak terpikir dulu ya. Saya dari kecil sampai SMA itu tidak pernah bercita-cita jadi wartawan. Tapi mungkin karena almarhumah ibu saya tuh lebih melihat saya orangnya mungkin agak pecicilan gitu ya. Jadi tadi kalau walaupun pendek tetap bisa ke depan gitu ya. Gaspol gitu. Jadi mungkin lihat saya pecicilan, tadinya beliau inginnya saya jadi polwan ya, polwan atau misalnya, tapi kembali lagi ke tinggi badan kan tidak memungkinkan, jadi mungkin akhirnya udah ini aja jurnalistik. Tadinya saya nggak tahu jurnalistik itu apa, tapi akhirnya saya kuliah juga di bidang jurnalistik, di jurusan jurnalistik di Bandung, dan mungkin ya dari situ otomatis profesi yang lebih kelihatan ke depan itu adalah sebagai jurnalis gitu. Itu dan mensyukurinya ya, mensyukurinya, tidak pernah menyesal ya. Ya, dan memang dari segi kepuasan pribadi gitu ya, sebagai jurnalis itu kan kita seperti kayak salah satu agen perubahan ya, untuk menjadi yang lebih baik. Jadi kita menyampaikan informasi atau ide-ide tertentu kepada masyarakat dengan harapan masyarakat atau siapapun yang baca akan timbul awareness-nya atau meningkat awareness-nya, sehingga bisa merubah sesuatu yang tadinya kurang baik jadi baik gitu. Baik, terima kasih Mbak Tia ya. Kita punya 2 pembicara lagi nih yang akan menginspirasi kita.
Mau tahu kan siapa? Tapi sebelum itu kita akan saksikan sebuah penampilan spesial dari seorang wanita artistik yang juga cantik ya, tik-tik di belakang kan. Kita saksikan bersama musical performance dari Aubrey. Di langit gelap tampak cahaya menarik bintang masuk ke dalam, begitu pekat, begitu padat, gravitasimu terlalu kuat, menelan cahaya menuju entah kemana, lubang hitam misteri semesta. Di langit gelap tampak pusara menarik bintang masuk ke dalam, begitu pekat, begitu padat, gravitasimu terlalu kuat, menelan cahaya menuju entah kemana, lubang hitam misteri semesta. Wanita Misteri Semesta karya tadi yang ditampilkan oleh Aubrey sungguh-sungguh menyentuh hati ya. Nah, yang akan tampil setelah ini pembicara kedua, dia menyebar inspirasi melalui karya-karya fotografi. Jadi kalau kita lihat foto-foto yang ditampilkan di balik sosok Presiden Jokowi dan beberapa tokoh-tokoh terkenal lainnya, nih dia yang ada di balik foto-foto tersebut. Kita saksikan profil dari pembicara kedua yang begitu menginspirasi melalui video pendek berikut ini. Tahun bergabung di Antara sebagai portofoto, banyak kesempatan yang diberikan untuk mengembangkan diri dan dipercaya meliput peristiwa penting baik di dalam dan luar negeri. Dengan semangat Kartini, semoga ke depan semakin banyak kaum perempuan yang tertarik menjadi pewarta foto dan semakin terbuka kesempatan bagi kami untuk membuktikan kemampuan sebagai jurnalis foto. Yuk kita panggil bersama-sama pembicara kedua kita, Mbak Puspa Perwitasari untuk tampil ke panggung. Tapi saya mau minta Mbak Endah lagunya dong, biar adil sama kayak pembicara yang pertama ya. Dikasih lagu juga? Dikasih lagu dong, Oh, gitu, masa gitu. situ makan gaji buta. Siap, siap, biar aku kerja nih, biar Iya. kerja nih. Yuk. Selamat datang, Mbak Puspa, dalam acara Perempuan Antara.
Bagus juga suaranya Mbak Endah ya. Loh gimana toh? Kirain tadi pura-pura. Bagus, Iya. suaranya bagus, karena tahu profesi aku apa? Apa profesinya? Tukang bangunan. Bagus ya. Nyambung sekali ya pemirsa. Oke, kita tanya-tanya nih untuk Mbak Puspa Purwitasari. Tadi fotonya keren-keren banget Mbak. Emang pengen banget jadi fotografi, tukang foto dari dulu. Bagus banget ya. Yang pengen jadi tukang bangunan katanya. Waktu itu sih sebenarnya dari SMA, lulus SMA tuh tertarik buat motret. Ya. Terus akhirnya ngambil jurusan, pengen kayaknya jadi wartawan asik ya. Terus akhirnya masuklah ke komunikasi kan. Akhirnya di situ aku belajar foto ya sambil tahu tentang jurnalisme kayak gimana. Jadi dari situ berawal sampai akhirnya di tahun ketiga aku magang, dan kebetulan aku magangnya di Antara juga. Pernah magang di sini berarti? Iya, pernah magang. Jadi ini Iya. tukang foto. Jadi waktu itu memang sampai sekarang pun sebenarnya Antara Biro Foto punya ngasih kesempatan buat mahasiswa, buat kalau yang ingin belajar tentang jadi pewarta foto, bagaimana bekerja sebagai di media jadi pewarta foto, itu dikasih kesempatan bisa 2 bulan, bahkan mungkin ada yang lebih ya. Langsung jatuh cinta pengen jadi fotografer gitu kan? Iya. Saat itu banyak nggak sih fotografer perempuan atau fotografer wanita? Waktu aku magang yaitu di 2006 itu udah lumayan banyak sih sebenarnya. Banyak tuh dalam artian sampai 10 orang sebenarnya ada. Cuma akhirnya lambat laun ada yang masih bertahan, ada yang kemudian dia terus memutuskan untuk tidak meneruskan sebagai pewarta foto juga ada. Oh, sempat ya. Oke, Mbak, kira-kira aku pengen tahu nih, mungkin banyak yang bertanya-tanya, sulit gak sih jadi seorang fotografer perempuan? Apa sih tantangan yang dihadapin? Sama aja sih ya sebenarnya. Kalau tantangan sih mungkin secara fisik dalam artian kan pewarta foto tuh harus di lapangan, benar-benar harus di lapangan. Harus kita liputan harus mungkin berdesakan atau lari dengan bawaan yang sebegitu banyak ya. Mungkin itu fisiknya buat kita harus benar-benar siap gitu. Tapi bisa dihadapin, bisa ya? Bisa. Iya, soalnya banyak, aduh pengen nih tapi kayaknya bakal berat banget. Kalau misalnya stereotyping itu pernah dialamin nggak? Belum pernah sih ya, alhamdulillah janganlah kalau yang sampai ada anggapan gimana, tapi enggak. Misalnya kayak, jangan kesini dong, ini terlalu sulit medannya gitu, menakutkan gitu. Enggak sih, malah justru aku pernah, kebetulan dulu waktu udah tugas di sini, sempat dikasih kesempatan untuk liputan, jadi ada pertukaran fotografer gitu, antar kantor berita. Kebetulan waktu itu kantor berita Iran, terus ada pertukaran dan temanya tentang perempuan. Jadi memang kebetulan dimintanya adalah fotografer perempuan yang berangkat ke sana. Dan kebetulan Antara punya. Dan waktu itu kebetulan waktu ditawarin itu sebenarnya posisinya oke, dalam artian nggak ada sesuatu hal gitu ya. Terus pas waktunya berangkat, ternyata kondisinya saya pas hamil. Pas hamil 6 bulan. Dan fairnya kantor, maksudnya kantor tuh benar-benar support. Jadi benar-benar ditanya, Puspa, kamu kondisinya hamil, kamu siap atau enggak untuk bertugas di sini? Karena lumayan lama ya, 2 minggu. Kalau bagi sebagian besar orang akan mikir, aduh lagi hamil nih 6 bulan, ngapain jauh-jauh ke sana Tapi gitu. untungnya kantor benar-benar ini ya, menanyakan. Karena kesiapan dari yang mau berangkat, pewarta yang berangkat, terus secara fisik, kondisi kesehatan, itu benar-benar dipikirin. Dicek banget ya. Tapi dari keluarga sendiri ada tantangan gak sih? Enggak deh, pokoknya nggak boleh, jangan gitu. Enggak sih, kebetulan suami juga wartawan. Jadi alhamdulillah support sistemnya aman. Yang biasa kan yang ribet kan bukan suami, mungkin anggota keluarga yang lain, sebut saja misalnya mertua gitu kan. Enggak. Enggak ya? Ibu sih udah. Luar biasa. Udah ini ya. Suportif ya. Support banget. Dan pengalaman di sana tuh memang berat seperti yang dipikirkan banyak orang. Enggak, Kak. Menurutku
banyak yang masih berpikir mungkin kayak Iran itu negaranya nggak dengan kondisi mungkin apa perang atau Iya apa kan itu orang kalau dengar Iran gitu kan, Iya. waduh kamu mau ke Iran hamil pula, jangan-jangan ada perang di sana, nanti lari-larinya gimana gitu kan mungkin. Nah itu ternyata nggak sama sekali di luar yang ini ya yang dipikirkan. Yang dipikirkan. Iran itu menurutku sangat ramah, maksudnya untuk orang-orangnya juga ramah, terus kondisinya juga bukan kondisi yang perang yang seperti dibayangkan kayak di Irak gitu. Dan waktu itu sempat ada kesempatan untuk ke pusat nuklirnya Iran sebenarnya. Pusat nuklirnya Iya. Iran, nggak takut mbak? Waktu itu sempat mikir sih, karena kondisinya lagi hamil ya. Wow. Jadi waktu itu sempat mikir, aduh iya nggak, tapi ya udahlah Bismillah aja lah. Gitu. Dan pergi akhirnya? Akhirnya semuanya udah didata dan tiba-tiba last minute, pokoknya udah diserahin deh. Kalau emang iya, ayo. Kalau Enggak juga memang nggak apa-apa, akhirnya diputuskan enggak ya udah emang itu kesempatannya di situ. Iya. Ternyata last minute mereka membatalkan. Ya udah, berarti itu yang terbaik aja gitu. Oh, luar biasa sekali mbak ini. Tadi di foto tuh, di video tadi tuh ada satu foto yang ditampilkan, yaitu foto Pak Jokowi mengendarai motor ya. Terus ada seorang pemuda yang lari. Itu mbak ngambilnya gimana mbak, sambil lari juga atau gimana? Enggak ya? Enggak lah. Atau jangan-jangan mereka berdua juga pose lagi? Nggak, jadi kebetulan kalau liputan seperti itu, liputan Pak Jokowi ya, RI1 tuh biasanya kalau memang di lapangan kadang disiapkan kendaraan untuk ngambil gambar. Memang disiapkan kendaraan. Jadi waktu itu memang sebenarnya agak untuk nego dapat dapat kesempatan ada di kendaraan itu memang agak alot sih waktu itu. Dan kebetulan ya ini faktor keberuntungan, akhirnya dapat di last minute juga. Ada berapa titik gitu kan, dan ini sebenarnya di titik terakhir Bapak udah mau sampai di tujuan terakhir, dan di situ aku baru dapat kesempatan di situ aja, dan dapat frame foto itu. Dan itu foto viral sekali mbak. Nyangka nggak waktu itu foto itu akan viral gitu? Enggak sih. Enggak ya. Enggak sih. Yang dipikirkan saat mengambil foto itu apa sih mbak saat itu? Karena Bapak tipikalnya orangnya spontan ya, orangnya spontan. Iya, Jadi iya. kita lihat interaksi beliau sama warga. Gitu kan. Jadi ya sebanyak mungkin ngambil gambar, karena kan di posisi di kendaraan itu kan nggak mulus juga kan. Jadi mesti ngatur jarak dengan Bapak juga. Jadi biar nggak terlalu dekat, karena waktu itu emang pakai kendaraannya TNI kalau nggak salah. Yang modelan terbuka gitu kan, jadi asapnya emang lumayan, kalau kena Bapak tuh emang pedes. Dan waktu itu kan Bapak nggak bersedia pakai kacamata karena alasannya karena memang kalau pakai kacamata beliau agak jarak pandangnya takutnya malah terganggu, jadi mendingan nggak pakai kacamata. Jadi kita ngatur. Diatur, iya mantap. Nah dari semua foto yang sudah dihasilkan oleh Mbak Puspa ini, ada nggak sih foto yang paling berkesan? Yang paling berkesan sebenarnya beberapa. Kalau momen sama terakhir ya, maksudnya liputan saya terakhir itu kan 3 tahun liputan di istana kan, jadi mungkin banyak di momennya Pak Jokowi ya. Itu beberapa kali seperti yang waktu itu ke Asmat, itu kan kunjungan pertama beliau ya ke sana ya. Waktu itu beliau gendong 2 bocah. Dan foto itu sempat diberikan ke Pak Jokowi sih. Iya, dan foto itu beredar luas loh mbak. Iya, kemana-mana menunjukkan pesan yang kuat ya, kayak gitu. Dan memang foto-foto itu lebih banyak spontan mbak, atau mbak punya definisi, oh kalau seorang Puspa Purwitasari menghasilkan foto itu temanya pasti ini, ada nggak sih? Sebenarnya ini kalau menurutku sih dua belah pihak ya, antara si pewarta yang motret dan yang kita foto gitu kan. Kita tahu karakter Bapak ini seperti ini. Jadi kan pasti kita akan mengikuti polanya beliau. Oh ini si Bapak nih biasanya kalau ada kunjungan ke sini, ini pasti biasanya ada momen dia akan
komunikasi dengan anak-anak atau apa gitu. Oh iya, jadi mengerti siapa sih yang kita Iya. potret gitu kan. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya, oke Mbak Puspa, setelah presidensinya Pak Jokowi, Mbak Puspa akan terus berkarir sebagai fotografer kan? Mbak melihat dirimu ini sebagai seseorang yang seperti apa nantinya nih? Kebetulan kalau sekarang kan aku ditugasin untuk jadi editor ya. Iya. Sekarang aku mencoba melihat foto teman-teman juga kan. Jadi apa ya? Aku melihat gimana sih teman-teman di lapangan, dan dulu posisi aku dulu juga di lapangan seperti apa. Jadi aku mencoba, oh begini nih, kalau aku sebagai editor, aku menempatkan diri gimana ya, mencoba membantu juga. Oh iya, jadi kayak orang bilang give back gitu Iya, ya, karena iya. kita udah ngelaluin Kita step tahu itu. Iya. mereka melalui ini nggak gampang juga mungkin di lapangan ya kan. Jadi Iya. kita juga mencoba mengerti kondisi mereka juga. Ada concern khusus tentang fotografer perempuan mungkin? Kayak misalnya, oh aku pengen lebih banyak lagi fotografer perempuan iya. atau? Kalau itu aku pikir harusnya ada kesempatan terbuka lagi ya. Maksudnya di Antara sendiri kalau nggak salah di Jakarta tuh cuma ada satu, dan di daerah tuh ada sekitar tiga orang, tersebar dia di Papua, ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Palembang. Iya. Ya itu, jadi aku pikir mungkin kalau dibuka kesempatan lebih banyak sebenarnya dan mengerti tentang profesi, jangan takut dulu lah. Bener, dan Mbak. Jangan takut dulu lah. Bener, kan sebenarnya. banyak yang aduh takut nanti begini, takut nanti begitu, Iya. nanti nggak diizinin, harus ke medan yang sulit, dan cerita Mbak Puspa yang didengar hari ini memberikan inspirasi buat mereka yang pengen mengikuti path yang sama gitu kan. Ya benar, ya benar. Tantangan terbesar apa sih menurut Mbak yang dihadapin oleh most atau mayoritas dari perempuan-perempuan untuk berkarir di sini? Tantangannya mungkin apa ya, antara banyak sih banyak faktor yang sebenarnya menjadi tantangan. Support system iya pasti menurutku, di sekitar kita apakah dia support dengan profesi yang semacam ini, karena waktunya juga kadang kalau kayak liputan Pak Jokowi itu kan, ini contohnya lagi ya, karena liputan Pak Jokowi itu dari subuh. Kadang kita udah harus standby. Bener kan? Bener, saya pernah ngikutin Bapak jalan, ngikutin aja udah capek, apalagi harus lari-lari sambil moto gitu kan. Nah, kadang baru selesai, kadang pernah sampai jam 2 pagi. Dan sama aja yang kita lakukan, mau saya perempuan, mau laki-laki, sama aja. Tidak ada perbedaannya. Wow, keren sekali kisah dari Mbak Puspa ya. Dan masih ada nih satu lagi pembicara terakhir yang juga tak kalah inspiratifnya, yang akan kita saksikan dan dengarkan bersama kisahnya. Dan luar biasa, tadi saya menghabiskan waktu dan mereka bertiga, dan saya sendiri juga terinspirasi dengan kisah-kisah mereka, apalagi teman-teman yang nanti akan mendengarkannya. Sebelum saya panggil nih narasumber talk show kita yang ketiga, kita saksikan dulu special performance dari artis yang lagi happening saat ini di dunia sosial media ya, yang tadi saya sudah sebut namanya, Yuni Shara, yang akan membawakan tembang-tembang hits dia. Silakan Mbak Yuni Shara, apa yang mau ditampilkan? Boleh. Hormat saya Mbak Yuni, ini cuman Yuni abal-abal kali ini. Ya, ini saya akan persembahkan 2 buah lagu. Yang pertama adalah lagu Daerah Selayang Pandang. Selamat menikmati. Selamat pagi semuanya, salam hormat dari saya, lewat lagu Selayang Pandang. Semoga semua hatinya senang, layang-layang dari Jakarta, mari berdendang di kantor Antara, kota Jakarta. Cantik niat, semoga semua hatinya senang. Jalan-jalan
rendah loh, belajar berapa lama itu. Berapa tahun? Oh, berapa tahun ya? Ini lagu daerah. Dan harus kita wartakan terus dan terus supaya semua masyarakat Indonesia terutama yang menonton pada saat ini bisa terngiang-ngiang lagu daerah dan mau belajar. Nah, itu kan lagu Melayu Mbak sebenarnya. Melayu. Mbak Indah Laras dari mana sih asalnya? Saya dari Kota Solo. Kota Solo. Kotanya Pak Jokowi. Kota Pak Jokowi ya, Mbak. Kalau saya dari mana tebak Mbak? Ini Lihat dari rambutnya mana? keriting, kulitnya hitam. Ayo tebak dari daerah paling barat lah di Indonesia. Kulit hitam, rambut keriting. Rambutnya Dari mana? keriting. Dari Palembang. Salah. Oh, dari mana? Ada lagunya. Oh, ada lagunya apa, Mbak? Lagunya Mas Franky. Oh iya. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Dari Papua. Dari Palembang. Tentu bisa lagu dari Solo, Mbak. Tapi walaupun orang Papua tetap sedikit belajar boleh. Oh iya, boleh. Coba ya, tak ajari. Itulah tak ajari. definisi Indonesia kan. Iya. Nanti saya diketawain loh. Iya, kalau saya aja dari Jawa bisa sedikit lagu Papua. Iya. Ini pasti dari Papua, coba sedikit. Oke, tolong Asisten. saya jangan Tak dibully ajari. ya pronunciation-nya. Tidak, nggak ada bully-bulian. Oh, iya. Kita belajar bersama untuk memajukan Indonesia, Siap. terutama kesenian tradisi. Suwe ora jamu, coba. Suwe ora jamu. Jamu daun pepaya. Ya, kenapa harus daun pepaya sih, Mbak? Ya nggak apa-apa, Oh, namanya ya udah. pantun aja. Iya. Pantun Oh, aja iya, kita iya, kasih. ya udah. Jamu, Saya terlalu lucu. jamu daun pepaya. Ayo. Jamu daun pepaya. Oke. Lama tidak bertemu. Ayo. Lama tidak bertemu. Bertemu lagi Bertemu lagi. di kantor antara. Mulai detik ini, nama siapa? Nama saya Gracia Josafat Jobel Mambrasar, Billy Mambrasar. Billy Mambrasar, tak ganti. Billy Singo di Mejo, nama Jawa. Oh, nama Jawa. Jawa banget gitu lah. Jawa. Iya. Billy Ngadino Mujoko Raharjo. Panggilannya Bejo. Bejo. Oke. Seru banget jadi pengen nyanyi terus nih. Mau nyanyi lagi ya? Boleh Mbak, boleh, tapi apa? Saya ada permintaan Mbak, boleh nyanyiin lagu itu buat Nyanyi pembicara. lagi? Boleh, tapi buat pembicara yang akan masuk ini. Oh, boleh nggak? jadi Boleh yang nggak? buat ngiringi yang buat datang ngiringin yang sini. masuk, Oh, iya. siap. Ya, siapa sih pembicara kita yang ketiga ini yang tak kalah inspiratifnya dengan pembicara pertama dan kedua? Pasti pada penasaran kan? Nah, dia punya karya-karya hebat. Dan karya-karyanya itu juga akan ditunjukin melalui video singkat yang akan kita saksikan bersama berikut ini. Yeay. Menjadi jurnalis membuat hidup saya semakin bermakna. Pekerjaan ini memberi saya akses untuk bertemu dengan narasumber dari berbagai kalangan, di berbagai tempat, di segala suasana, sekaligus belajar dari mereka. Dan tentunya menyampaikan informasi dan fakta yang didapatkan dari lapangan kepada masyarakat luas. Nah, bulan April selalu memberi kesan berbeda, utamanya bagi kaum perempuan. Bulan di mana kita mengenal Raden Ajeng Kartini sebagai pencetus hak-hak perempuan. Setelah lebih dari 1 abad, Raden Ajeng Kartini meninggalkan jejak pergerakan emansipasi perempuan dalam sejarah. Kini, jurnalis perempuan bisa berkontribusi sama besar dengan jurnalis laki-laki yang mendominasi dunia jurnalistik.
bersama ke panggung sosok inspiratif Mbak Ria Gracia. Silakan Mbak Enda dimonggokan lagunya. Mbak Ria Gracia, datanglah kemari berbagi cerita di perempuan antara, berbagi cerita di perempuan antara. Itu bagus ya gerakan tariannya tadi dari Solo itu gerakannya. Ini ya enggak motor Solo. Ngetes aja, siapa tahu dulu. Jadi ngetes pengetahuan daerahnya seperti apa, Mas Billy? Iya. Duduk. Silahkan. Oke, Mbak Ria. Terima kasih ya udah datang, hebat banget pengalamannya tadi wawancara David Beckham, wawancara Ban Ki-moon. Gugup nggak sih pas nanya-nanya mereka itu? Wawancara mereka itu? Tidak terlalu gugup ya, karena syukurnya dari kecil saya sudah terekspos, sudah biasa diekspos dengan pengalaman, pengetahuan yang bertemu dengan orang asing gitu, berkomunikasi. Iya. Kok bisa? Orang tua ya yang mendidik. Orang tua diplomat? Bukan. Lama bermukim di Eropa, sehingga ketika saya terjun ke dunia jurnalistik dan harus mewawancara high profile atau tamu-tamu negara begitu, tidak terlalu deg-degan gitu. Cuman ya udah biasa. Fokus persiapan ke materi. Iya, gitu. iya. Itu Teknis. ceritanya gimana sih sampai bisa tiba-tiba wawancara atau nanya-nanya si Ban Ki-moon? Kalau Ban Ki-moon itu saya waktu itu belum jadi wartawan istana, wartawan kepresidenan. Justru saya ditugaskan untuk membackup wartawan kepresidenan. Jadi pertama kalinya waktu itu saya di Istana Bogor dan ada state visit dari Ban Ki-moon. Ada sesi tanya jawab. Biasanya kan kita dikasih jatah ya, media nasional 1 dahulu ya, internasional 1. Saya mau dong, tidak mau menyiapkan kesempatan. Saya bertanya dan responsnya bagus. Beliau seneng katanya. Itu cukup berkesan buat saya karena beliau bilang that was a very good and important question, kata dia gitu. Setelah kejadian itu saya didatangi nama Biro Pers waktu itu, besok apply ya buat ID wartawan kepresidenan gitu. Langsung dapat ID ya? Jadi waktu nanya Ban Ki-moon itu nggak ada ID dong? Karena saya backup jadi pakai iya. ID senior saya lah gitu ya waktu itu. Nggak berhenti di situ, kemudian dari sana ada telepon ke kantor, ke sekretaris redaksi Antara, nanya-nanya gitu. Jadi rasanya, oh wow, that was something gitu. Iya. Nanyanya apa sih waktu itu sampai heboh banget? Kira-kira peran apa yang diharapkan PBB dari Indonesia di global ya, di panggung global gitu. PBB mengharapkan peran yang seperti apa dari Indonesia. Itu. Nice. Aku juga baca atau dengar cerita menarik nih, katanya pernah nanya presiden atau perdana menteri Ceko gitu ya? Presiden ya. Presiden Ceko ya. Dan dia kaget karena Mbak menggunakan bahasa Ceko. Iya. Dan kayak orang, kok ini bisa ada wartawan yang punya, jurnalis yang punya pengetahuan bahasa ini. Coba ceritanya gimana sih? Kayaknya lucu ceritanya tuh aku. Seperti biasa kalau liputan di sana ya, Mbak ya, ada kesempatan tanya jawab gitu satu-satu. Waktu zaman presiden, saya bertugas dulu waktu zaman presiden SBY ya, sampai peralihan ke Pak Presiden Joko Widodo. Diseleksi gitu, ada yang mau kasih pertanyaan, saya selalu masukin pertanyaan, dapet gitu. Tapi saya tanya waktu itu, saya bisa bahasa Ceko, boleh nggak saya tanya bahasa Ceko? No, campur saja katanya waktu itu. Pihak istana bilang campur. Gitu, jadi saya campur bahasa Inggris dan bahasa Ceko. Dan saat konferensi pers saya mengajukan pertanyaan ke Presiden Joko dengan bahasa Ceko, beliaunya sampai terbahak-bahak. Wow, kata dia. Waktu itu kan sedang digaungkan tentang connectivity ya. Dia bilang, ini menunjukkan bahwa connectivity itu works. Gitu. Karena negara sekecil itu, mereka populasi sekitar 10 jutaan. Ternyata di Indonesia yang 250 jutaan waktu itu, ada loh di dalam istana yang bisa berbahasa Ceko. Pasti waktu itu disangka bicara main-main kali ya Mbak ya, sama yang lain yang ngerti bahasa Ceko. Ya. Ini beneran nggak sih ini? Mungkin. Kayak random banget ya. Tapi ger juga sih waktu itu. Ger juga. Seru juga. Apa sih resepnya jadi bisa
percaya diri sekali seperti itu, Mbak. Mungkin bisa jadi pesan nih buat yang dengar. Karena kan rasa-rasanya, aduh kalau saya nih ya, tiba-tiba ada Ban Ki-moon, tiba-tiba ada David Beckham, boro-boro ini aja saya gugut banget nih, setengah mati kan. Biasa-biasa saya ditanya, sekarang saya harus nanya. Dari tadi Mbak ngomong, saya bingung mikir pertanyaan apa berikutnya kan. Itu gimana sih menghadapin itu? Persepsi nggak ada ya, mungkin practice makes perfect ya, mungkin itu ya, karena terbiasa bergaul luas gitu, kemudian diskusi yang mendalam kalau bisa, jadi ketika perlu sesuatu yang lebih serius, tidak terlalu menjadi halangan gitu. Mungkin itu ya, selain membiasakan diri. Membiasakan diri, ya. Iya. Nah, dari sejumlah orang-orang yang pernah diwawancara itu, mana yang paling berkesan? Yang paling berkesan, sebenarnya justru di terakhir tahun lalu saya ada liputan feature ya, itu tentang kaitannya dengan Kartini nih, tentang pekerja wanita di pasar. Kalau di Bali disebut tukang suwon, kalau di Jogja disebut buru gendong. Itu sangat berkesan. Harusnya mama saya jadi narasumber tuh, Mbak. Oh ya. Karena luar biasa, luar biasa. Di situ saya baru tahu bahwa perempuan bisa begitu kuatnya, hebatnya. Bayangkan sehari mereka ngangkut 2 kuintal di atas kepalanya, satu barang itu Rp5.000 dihargain. Pada anatomi perempuan diciptakan dengan penuh kelembutan, tapi pekerjaan ya, karena keadaan mungkin ya sekolah yang tidak tinggi, kendala keuangan, mereka harus bekerja dengan mengandalkan fisik. Itu sungguh-sungguh liputan yang menguras emosi. Dan mereka tidak mengeluh sama sekali ya? No, tidak. Itu hebatnya, ya. Jadi saya sendiri menyaksikan, karena ibu saya juga jualan di pasar kan, tidak pernah mengeluh, tapi jangan macam-macam sama dia. Don't mess around, ya kan. Duitnya dia hilang 1.000 aja, dengan indera penciumannya dia akan tahu di sidang semua anak-anaknya dalam rumah. Jadi dia galak banget, dan itu apresiasi ya buat para wanita perempuan-perempuan hebat Indonesia ya. Mereka berjuang untuk ekonominya. Iya, kita bisa belajar dari mereka. Seperti itu. Nah, kepikiran nggak sih suatu saat nanti akan sebenarnya menjadi seperti Mbak Ria saat ini, dulu waktu kecil? Oh dulu tidak, dari kecil dulu pengennya jadi psikolog ya. Karena saya suka mempelajari, memperhatikan perilaku manusia gitu. Senang mengamati gitu. Tapi somehow kok saya masuk, itu sempat terpikirkan sih, karena saya dulu sempat ngeliat liputannya Christian Amanpour, perang Bosnia kalau nggak salah. Saya ingat pernah bilang sama ibu saya, mami saya pengen seperti dia. Gitu. Tapi itu masih kecil. Mamanya langsung shock, apa? Gitu. Nggak disambut juga sih waktu itu, karena masih kecil kan. Terus ngambil sekolah juga bukan jurnalistik gitu. Tapi kok malah 2011, itu saya malah masuk ke dunia jurnalistik dan saya menyukainya. Saya sangat passionate tentang. Langsung jatuh cinta. Iya. Dari pihak keluarga mendukung sekali. Oh iya. Nggak pernah memberikan mungkin pushback atau tantangan atau apa? Tidak. Sangat mendukung. Sangat mendukung ya. Karena dilihat saya sangat menyukai apa yang saya lakukan. Kemudian mereka ngelihat itu sangat baik ya, sangat bermanfaat gitu. Jadi fully support. Setelah sekarang ini, kira-kira ngebayangin Mbak kedepannya bakal ngapain? Terkait karir? Terkait karir. Pengen bisa melakukan lebih banyak lagi ya. Lebih banyak, lebih dalam, jangkauannya lebih luas. Lebih punya pengaruh. Karena semakin banyak, semakin besar yang bisa kita lakukan, pasti dampaknya juga semakin luas. Semakin banyak orang yang bisa menerima manfaatnya begitu. Dari karya yang kita hasilkan. Karya yang kita hasilkan. Ya. Secara spesifik pernah sih nggak sih mengalami stereotyping, gender stereotyping, kayak gitu-gitu? Tidak ya. Tidak pernah ya? Ya, saya tahu di luar sana terjadi, tapi saya pribadi tidak pernah mengalaminya. Puji Tuhan tidak pernah mengalaminya. Mungkin bisa dipengaruhi karena dulu lingkungan liputannya yang seperti di sana, di kementerian luar negeri misalnya gitu, ataupun ke daerah-daerah juga tidak pernah menemukan. Tidak pernah menemukan ya. Bahkan saya juga sudah
termasuk salah satu yang berkesan tuh ke pedalaman dulu. Ke pedalaman juga pedalaman ya? Papua, iya. Oh tidak, iya? Ke tidak, mana Mbak? Papua di Pru. Jadi ngedampingin ke dalam hutan gitu ya waktu itu. Dalam hutan, dampingin Pak Presiden atau pergi sendiri? Oh bukan, pergi sendiri, bikin feature. Bikin Iya, feature. 10 hari waktu itu. Itu pun tidak mengalami kok. Tidak mengalami, iya. Iya. Luar biasa, berani banget ya dari high level nanyain Perdana Menteri, Presiden, Sekjen PBB, pemain bola tenar, sampai ke hutan pernah dialamin. Iya. Dan mungkin tidak pernah bisa saya lakukan, saya alami, saya lalui kalau tidak menjadi jurnalis. Oke. Kita akan mendengarkan nih pertanyaan dari audiens ya, buat para 3 penanya kita. Mungkin Mbak Endah mau nanya-nanya dulu nggak ke pembicaranya nih? 1, 2, 3 tadi kan inspiratif. Aku tuh sampai nggak punya pertanyaan sama sekali, begitu. terkesima dengan kiprah Oh gitu. para perempuan antara ini. Bukan karena nggak ngikutin, sibuk nyiapin lagu berikutnya apa? Bukan masalah itu, bener-bener aku tercengang. Ya toh, bahasanya dikuasai dengan istimewa sampai mewawancarai banyak. Terus tadi yang Mbak pertama ini, atau pergi ke luar negeri sampai kemana-mana, atau kamu nggak tanya aku pergi kemana aja? Pergi kemana? Iran mungkin? Enggak, ke luar negeri tapi keluar yang belum punya wilayah. Baru disiapkan wilayahnya. Nggak tahu negara mana. Nah ya toh. Terus ini Mbak fotografer yang juara. Fotografer yang juara. Kira-kira aku nek dipoto sing rodok ketok langsung. Iya gitu kan. Angle-nya dari mana gitu. Dia sekarang bukan fotografer, editor. Jadi bener pas pekerjaannya. Biar aku yang motoin, nanti dia yang edit. Ya, dia kan editor. Ya kan. Kok jadi tambah gini. Tapi besar kecil itu adalah anugerah. Amin. Ya, toh. Hitam putih apalah artinya itu. Yang penting kita bersama-sama ya tahu menjadi perempuan yang menginspirasi dan ngeraket ke paseduluran dari Papua. Yang artinya dari apa Jawa. itu tadi barusan? Ngeraket ke paseduluran itu merukunkan kita semua sebagai warga negara Indonesia. Siap. Luar biasa Mbak Endah, makasih loh. Kalian kok hebat sekali sih. Mbak, kita punya pertanyaan dari audiens yang sudah luar biasa hadir hari ini. Pertanyaan jadi ditulis, disiapkan untuk dijawab mereka. Udah disiapkan ya. Jadi udah disiapkan pertanyaan. Kalau udah disiapkan pertanyaannya, maksudnya mereka udah memberikan pertanyaan. Kasih pertanyaannya. Oke, kita lihat satu-satu yuk pertanyaannya. Pertanyaannya seperti apa? Di tangan saya ada 2 pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada para pembicara inspiratif ini. Pertama nih dari Pak Irfan, Kabiro Antara Beijing. Dan ini pertanyaannya cukup tricky dan cukup sulit nih ya. Waktu itu bagaimana sikap pemerintah terhadap dan warga AS terhadap jurnalis Asia? Apakah seperti sekarang atau enggak? Apalagi kan khususnya Teh Tia ya, waktu itu di New York dari negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Nah, pandangan mereka tentang ini gimana nih? Ada nggak cerita yang bisa dibagikan? Kalau saya yang saya alami itu, yang pernah langsung mewawancarai atau bertemu itu, misalnya dengan waktu itu dapat kesempatan wawancara dengan Presiden George W. Bush. Jadi ada 5 wartawan Asia Pasifik diberi kesempatan untuk mewawancarai beliau dalam rangka KTT APEC waktu itu. Beliau akan ke Australia tahun berapa itu ya? Wawancaranya 2007, tapi beliau akan ke Australia untuk menghadiri KTT APEC. Kalau dilihat dari kesempatan yang diberikan seperti itu, saya melihat kalau pemerintah Amerika memperlakukan atau melihat pentingnya wartawan-wartawan dari Asia itu sama pentingnya dengan wartawan-wartawan dimanapun, karena yang mereka usung adalah kebijakan apa yang akan dijalankan terhadap Asia Pasifik. Jadi mereka sangat membutuhkan juga semacam jembatan untuk mengkomunikasikan kebijakan mereka ke negara-negara yang bersangkutan. Jadi saya lihat tidak ada perbedaan. Kalau saya pribadi ya mengalaminya, tidak ada perbedaan bahwa ini wartawan dari Eropa atau Asia segala macam. Itu sangat tergantung pada kebijakan apa yang akan dijalankan pemerintah Amerika Serikat ke negara-negara Asia. Jadi perlakuan terhadap wartawan-wartawan Asia pun saya lihat mereka menganggap itu sangat penting. Oke. Nah ini bisa buat Mbak Ria, bisa buat Teh Tia juga nih. Ini kalau kita bandingkan gerakan feminisme di Amerika dan juga mungkin di Eropa, itu coraknya seperti apa? Terus perbandingannya dengan Indonesia tuh seperti apa?
dan bagaimana perempuan Indonesia semestinya membangun solidaritas yang kuat dalam spirit dan ideologi tentang hak-hak kaum perempuan ini. Bisa nggak mungkin dari Mbak Ria dulu, terus nanti Mbak Tia bisa sampaikan Amerika juga seperti apa? Kalau saya lihat perempuan di Indonesia sebenarnya sudah banyak yang ada di top position ya, posisi atas, kemudian skillnya juga tidak kalah. Tapi justru yang perlu dibangun lagi adalah antar perempuan saling support, saling menolong, saling menyemangati, mendorong, saling menolong itu. Karena nggak kurang jumlahnya perempuan yang tadi duduk di posisi penting ya, strategis gitu. Jadi tinggal bagaimana kita perempuan saling support ya. Yes. Kalau di Amerika gimana Teh Tia? Di Amerika saya lihat tentu itu adalah salah satu isu yang masih belum berkesudahan karena masih banyak perbedaan misalnya dalam penghasilan gitu ya, jumlah penghasilan antara pria dan wanita masih banyak yang mengalami perbedaan gitu. Jadi gerakan feminisme di sana itu mau tidak mau jadi akan terus digaungkan dengan berbagai cara itu secara konsisten gitu. Tapi kalau di Indonesia saya juga punya pandangan yang sama dengan Grace bahwa kalau di sini mungkin kalau dibilang tidak jarang ya. Iya. Sesuatu kayak melihat perempuan berada di posisi yang lebih tinggi itu hal yang biasa ya. Kita pernah punya presiden perempuan, penghasilan, menteri-menteri perlakuan terhadap kesempatan juga. Ya. Sudah lumayan lebih merata lah ya. Lebih merata, iya. Yang justru diperlukannya itu tadi saling support. Benar. Kalau dilihat dari fungsi sebagai jurnalis itu mungkin lebih kepada bagaimana kita juga mengcapture atau posisi-posisi atau kejadian-kejadian atau success story dari perempuan-perempuan yang berjuang untuk mengupayakan supaya kesetaraan gender itu bisa terwujud. Bisa ini lagi ya, iya. Dan saya melihat tidak ada pushback juga dari laki-laki terhadap perempuan dari posisi yang lebih tinggi gitu dari laki-laki di sini gitu kan. Tapi tentunya ada banyak yang harus kita perbaiki ya ke depannya. Ini misalnya ini beliau kan lebih tinggi dari saya duduk, dia berdiri. Dan nanti Mbak Ora kesel Mbak. Anda nih saya itu mendengarkan cerita-cerita yang sangat inspirasi, itu menginspirasi. Seperti saya mau cerita sedikit. Ketika saya dulu belajar keroncong, ya toh, itu musisi itu didominasi oleh kaum laki-laki. Bahkan tempat-tempat yang penting seperti dalam keroncong itu flute dan biola itu biasanya itu musisinya ya bapak-bapak sudah sepuh. Tapi era sekarang 5 tahun sekarang itu luar biasa. Musisi depan keroncong, flute, biola, cello, bass, kontrabas itu juga didominasi kaum perempuan itu banyak sekali. Berarti sudah kesetaraan kita sebagai perempuan itu juga diakui. Perempuan itu ya iso main ukulele ya, kayak gini. Saya aja nggak bisa, laki-laki Mbak bisa. Harapannya ke depan akan lebih baik lagi, lebih juara lagi, menginspirasi lagi gitu. Oke. Nih ada pertanyaan kejutan dari 2 orang ya, selain audiens. Jadi mereka ini udah menyiapkan pertanyaan. Yang pertama ini dari seorang menteri nih Mbak. Menteri yang dalam kementeriannya pekerjaannya menyentuh jutaan perempuan-perempuan yang tadi seperti diceritain oleh Mbak Grace ya. Kita dengar yuk pertanyaan dari Menteri Koperasi dan UMKM Pak Teten Mas Duki untuk ketiga pembicara kita. Siap. Mana ini? Saya mau bertanya kepada Mbak Puspa, pewarta foto. Siapakah sosok jurnalis perempuan yang menginspirasi Anda? Pertanyaan untuk Mbak Grace, pewarta video. Adakah liputan atau karya jurnalistik yang paling Anda banggakan selama menjadi jurnalis? Apa alasannya? Pertanyaan untuk Tia Mutiasari, pewarta teks. Sering disebut kalau perempuan cenderung memakai perasaan daripada logika. Nah, apakah ini menjadi masalah saat Anda harus objektif sebagai jurnalis?
Lalu pertanyaan untuk semua, 3 teman jurnalis perempuan hebat. Bagaimana caranya membagi diri dan waktu menjalani profesi dan perannya sebagai perempuan? Monggo, silakan dijawab Mbak-mbak sekalian. Puspa dulu kali ya, pertanyaan. Boleh, Mbak Puspa duluan. Kalau spesifik inspirasi jurnalis perempuan sih dari awal sih aku belum nggak spesifik punya sosok ya. Cuma sambil berjalannya waktu terus kemudian terjun ke benar-benar berada di dunia jurnalistik ini, mungkin banyak belajar dari mungkin kalau di sini sendiri ya banyak belajar dari beberapa pewarta foto perempuan di Jakarta. Ada Mbak Ade waktu itu, terus ada banyak sih waktu itu di antara juga ada satu teman, satu angkatan, satu fotografer perempuan juga. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi karena kan apa ya, melihat oh begini caranya, oh begini kira-kira membagi waktu antara pekerjaan dengan hal lain gitu. Jadi sambil jalan sambil ini. Oke. Teh Ria. Oh, Teh Ria dulu ya. Oke, terima kasih Pak Teten untuk pertanyaannya. Ini mengenai katanya perempuan cenderung untuk mengandalkan perasaan atau lebih kemungkinan terjebak seperti itu daripada logika. Kalau yang saya rasakan sih itu akan agak sulit ya, kejadian bahwa jurnalis itu akan lebih mengandalkan perasaan, karena prinsip-prinsip sebagai jurnalis saja itu sudah memungkinkan. Kita harus mendasarkan pekerjaan kita tuh pada fakta, kemudian harus objektif. Dan selain itu juga kita terikat pada kode etik sebagai wartawan, tidak boleh memberitakan sesuatu yang mencampurkan fakta dan opini, dan kode etik juga mengatur bahwa bagaimana seorang wartawan itu harus menjalankan pekerjaannya secara bertanggung jawab dan fakta yang disampaikan bisa diverifikasi semacam itu. Mbak Grace, ya, silakan. Terima kasih Pak Teten untuk pertanyaannya terkait pengalaman liputan saya yang paling berkesan. Selain tadi yang pekerja pasar perempuan ya, Menlu Amerika Serikat John Kerry dulu, saya dikasih kesempatan mewakili media nasional untuk mengajukan satu pertanyaan. Tapi saya tidak mau kasih satu pertanyaan aja. Ketika mic sudah di tangan saya ajukan 2 atau 3 pertanyaan dan dijawab kok. bahkan beliau senang waktu itu ya. Beliau bilang inilah untungnya jadi Menlu Amerika Serikat, karena Anda akan diminta untuk mengomentari pilpres di negara lain. Salah satunya itu. Kemudian satu lagi adalah wawancara Menlu Filipina waktu itu di Filipina. Yang membuat saya terkesan adalah yang membuat itu berkesan buat saya adalah karena prosesnya yang begitu rumit, surat menyurat, pengurusan izinnya, dan kemudian ketika eksekusi juga menyenangkan sekali gitu loh. Karena ternyata para diplomatnya menyangka saya Cherise, salah satu penyanyi Filipina, miripnya. Jadi saya bingung. Ya pada minta foto bersama begitu. Saya disuruh nyanyi tapi saya bilang nope, saya nggak bisa nyanyi. Mirip mungkin. Itu yang berkesan. Oke, yang tadi pertanyaan terakhir dari Pak Teten untuk tiga-tiganya, ya kalau nggak salah, bagaimana membelah diri ya, membelah diri, amubah kali ya, membagi diri. Langsung sekalian Mbak Grace. Saya rasa kita dari dulu terbiasa ya. Cuman memang salah satu tantangan yang terbesar menjadi jurnalis adalah mengatur waktu. Nanti akan bisa sih, saya yakin. Karena pekerjaan itu, profesi itu membentuk kita, membentuk kepribadian kita, membentuk kebiasaan kita. Jadi kita biasa bekerja dikejar waktu, kita jadi terbiasa jalannya cepat, berpikir harus cepat, menulis juga lebih cepat, berpikir cepat, riset cepat gitu. Jadi terlatih untuk bisa mengatur waktu. Iya. Mbak Puspa sama juga? Sama ya, hampir sama. Mungkin kalau sekarang, mungkin kondisinya kalau saya pas ada 2 anak
yang mungkin masih sekolah gitu kan. Jadi kan kadang saya membagi waktunya bergantian. Jadi saling kerjasama nih sama pasangan ya, sama suami. Kalau pas saya harus tugas ya berarti yang standby di rumah, atau mungkin harus lebih banyak sama anak-anak itu suami kayak gitu. Gantian aja sih sebenarnya, lebih fleksibel tapi. Jadi saling berbagi tugas ya dengan betul. spouse. Kalau Teh Tia? Ya, sebagai jurnalis itu kan profesinya itu mirip-mirip dokter, tentara gitu ya. Ritme pekerjaan itu tergantung pada keadaan saat itu. Jadi mau nggak mau secara mentally seperti yang tadi Grace bilang juga lama-lama itu kita itu secara mental tuh menyesuaikan dengan tuntutan seperti itu. Jadi waktu yang tidak tertentu, kapan harus meliput, kapan bisa istirahat, itu kadang-kadang juga harus seperti standby 24 jam gitu. Saya juga pernah misalnya jam 2 pagi dibangunkan oleh Korlip, disuruh nanti jam 5 standby di Halim Perdana Kusuma karena Presiden akan melakukan kunjungan ke daerah mana gitu. Jadi ya malam hari pun dini hari pun ya harus siap, dan itu secara mental kita akan menyesuaikan. Jadi secara fisik menyesuaikan, secara mental menyesuaikan, dan dukungan dari spouse juga penting ya. Akhirnya kita terbiasa membagi waktu. Oke, ada satu lagi nih pertanyaan terakhir dari seorang sosok perempuan inspiratif yang juga menginspirasi saya. Semoga bisa ketemu dengan beliau. Yuk kita dengarkan pertanyaan untuk ketiga narasumber kita dari Dewi Lestari. Halo, saya Dewi Lestari. Terima kasih untuk kesempatan bertanyanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan sesuatu mengenai feminisme. Mengapa? Karena biasanya kalau kita bicara Hari Kartini akan selalu ada pembicaraan yang berujung kepada isu feminisme. Sementara dari yang saya amati di masyarakat kita, pandangan terhadap feminisme semakin kesini semakin berbaur antara yang pro dan kontra, antara yang memaknainya secara positif, tapi juga ada yang memaknainya secara negatif, gitu. Terutama ketika feminisme dianggap sebagai sesuatu yang sudah kebablasan, atau malah jadi punya efek sebaliknya, tidak meninggikan harkat martabat perempuan, tapi malah jadi menjatuhkannya karena dianggap jadi terlalu arogan, atau malah jadi merendahkan kaum pria dan sebagainya. Ya, kita tahu pendapat seperti itu ada. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana kita dapat berperan aktif dalam porsi kita masing-masing untuk menekan ataupun mengembalikan makna feminisme menjadi sesuatu yang positif, menjadi sesuatu permasalahan yang memang belum kita capai solusi idealnya, sehingga masih dibutuhkan banyak perbaikan. Tapi bagaimana cara kita mengungkapkan itu kepada masyarakat banyak lewat porsi dan peran kita masing-masing? Silakan dijawab oleh para narasumber atau siapapun yang mungkin punya aspirasi mengenai hal ini. Terima kasih. Dijawab oleh narasumber kita, Mbak Grace, silakan. Terima kasih, Kadi. Feminisme, saya rasa masyarakat Indonesia belum memiliki pemahaman yang baik tentang kesetaraan gender. Dan disitulah peran jurnalis perempuan ya, bisa menyampaikan pemahaman yang benar itu terkait kesetaraan gender kepada masyarakat luas, dan meyakinkan bahwa sebenarnya kesetaraan gender itu menguntungkan buat semua komunitas di masyarakat. Contohnya demokrasi gitu loh. Jadi kenapa isu feminisme tidak terlalu hangat ya di Indonesia? Karena kesadaran pemahaman itu masih rendah. Berbeda dengan negara-negara maju yang lebih gencar menuntut kesetaraan gender, kesamaan hak untuk bersuara, untuk speak up, untuk bekerja, untuk banyak hal lah. Jadi menyamakan, tidak persis 50-50%, tapi perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki
untuk bersuara, bekerja, dan lain sebagainya. Dan saya rasa disitulah peran jurnalis perempuan, ya Mbak ya. Mbak Tia mungkin bisa menambahkan bagian agar pada saat menyampaikan kita tidak arogan gitu malah. Iya, sebenarnya menurut saya begini. Memang seperti yang, terima kasih Mbak di pertanyaannya. Jadi bahwa ada pro dan kontra tentang feminisme memang betul ada menganggap itu penting atau tidak penting, perlu diperjuangkan atau tidak perjuangkan. Tapi begini menurut saya, kalau saya pribadi tidak terlalu mau mengambil aspek itu ya pro dan kontra, tapi lebih kepada begini, begitu perempuan itu belum hidup secara layak sebagai manusia, itu berarti masih harus ada yang diperjuangkan. Dalam arti sebagai manusia, at least ya kita itu punya hak untuk hidup tanpa rasa takut, punya hak untuk mendapat pendidikan, punya hak untuk mendapat akses ekonomi, punya hak untuk tidak mengalami kekerasan. Jadi ketika hak-hak itu masih belum terpenuhi, apapun namanya mau feminisme atau tidak, itu PR yang harus diperjuangkan. Jadi misalnya begini, kan masing-masing ada yang bilang bahwa feminisme di tiap negara atau tiap wilayah itu lain-lain tergantung permasalahannya apa. Tapi ambil contoh misal Afghanistan ya, Afghanistan yang menganggap perempuan itu masih ada sekelompok orang di Afghanistan yang menganggap perempuan itu ya tidak berhak untuk hak mendasar itu misalnya, dan komunitas seperti itu masih mempertahankan tradisi bahwa perempuan itu bukan kalangan yang harus diberi pendidikan, yang dibiarkan bekerja. Makanya tidak heran ketika dari awal tahun ini aja sudah ada beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan. Jadi ada polisi perempuan yang dibunuh ketika ketika bekerja, ada 3 petugas vaksinasi dibunuh, ada 2 hakim dibunuh, ada 3 jurnalis dibunuh. Itu dari awal tahun ini terjadi seperti itu. Jadi, nah dengan kondisi-kondisi seperti itu, yang the so-called feminisme atau apa, itu sangat diperlukan untuk diperjuangkan dengan benar-benar, karena setidaknya perempuan itu harus hidup tanpa ketakutan atas nyawanya. Siap. Mbak Puspa, ada yang mau ditambahkan sedikit? Mungkin kalau buat saya, kita perlu membuktikan diri ya. Kita menjadi role model buat mungkin yang di luar sana, perempuan di luar sana yang mungkin masih ragu-ragu atau gimana, bahwa kita juga mungkin bisa berkarya sampai kayak Mbak Grace, kayak Mbak Tia gitu, Mbak Endah gitu kan. Jadi mungkin kita bisa jadi role model sehingga kita bisa menginspirasi mereka, oh ternyata mereka bisa, jadi kenapa saya nggak bisa gitu. Itu aja sih. Closing statement sekalian, Mbak Puspa? Kita sebagai perempuan harus berdikari ya. Maksudnya kita harus mandiri tanpa kita harus merendahkan kaum laki-laki. Gitu aja. Mbak Tia? Kalau saya masih berkaitan dengan feminisme tadi, jadi intinya adalah bahwa pekerjaan sebagai jurnalis itu juga bisa membantu nilai-nilai apa itu namanya feminisme atau tidak, yang harus kebutuhan-kebutuhan perempuan atau manusia secara umum diperjuangkan melalui tugas-tugas kita meliput atau mencari bahan berita, menyusunnya, mengolahnya, sehingga ada kontribusi bagi masyarakat untuk meningkatkan awareness terhadap kebutuhan perempuan sebagai manusia. Saya mau mengajak perempuan Indonesia untuk lebih berfokus pada berbuah, menghasilkan karya, alih-alih berfokus pada sesuatu yang menjadi penghalang, sesuatu yang menghambat gitu. Jadi kita fokus saja kepada saya mau buat ini, saya mau bikin ini, saya mau merubah ini. Jadi goalnya apa ya? Iya. Hambatan itu
kita memang akan menjadi bagian, tapi jangan menjadi fokus utama kita, betul kan? Ya, ya. Sesuai dengan tema kita hari ini.